Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Tsumma istawa 'alal ardi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Kullu yajri li ajalin musamma. Yudabbirul amri fasl ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Wa ikhwanu fil 'azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala limpahan nikmat, hidayah, taufik apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita minta maupun tidak minta, yang kita rasakan atau tidak kita rasakan, dan semua yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya adalah berupa wujud cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mungkin bentuk kerinduan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita senantiasa tak lupa untuk bersyukur kepadanya dengan bagaimana kita bisa mengamalkan kehidupan kita dengan berislam. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah berjuang dengan segala pengorbanan beliau, baik dengan harta, baik dengan badan, baik dengan hati beliau, sehingga kita semua bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan nikmatnya Islam, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fil azani Allah wa iyyakum. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hukumlah diriku." Ketika waktu itu Rasulullah SAW tidak menjawab apapun. Kemudian datanglah waktu sholat. Ketika sholat itu tiba, ketika sedang melaksanakan sholat, datanglah malaikat Jibril membawakan wahyu dari Nabi Muhammad SAW. "Wa aqimus shalah tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Ketika sholat telah usai, laki-laki tersebut kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, hukumlah diriku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya ketika tadi waktu sholat, malaikat Jibril datang kepadaku sembari membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat ketika waktu permulaan siang dan juga maupun menjelang malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya segala amalan-amalan kebaikan akan menghapuskan segala dan berbagai macam keburukan-keburukan." Ikhwanu fillah azani Allah wa iyyakum. Dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, "Watlu ma uhiya ilaika minal kitab," dan bacalah dari apapun yang ada di kitab yang diwahyukan kepadamu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sejatinya ingin memberitahu kepada kita bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah memberikan kabar gembira, Allah memberikan peringatannya, Allah memberikan solusi, memberikan resepnya bagi setiap permasalahan kehidupan kita. Salah satunya bagaimana kita mengatasi setiap kehidupan kita, yang kita sebagai manusia tak pernah lepas dari mana yang namanya kesalahan. Dari situlah kita belajar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan resepnya bagi kita adalah bagaimana ketika kita begitu banyak kesalahan, ketika kita begitu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan solusinya, yaitu agar kita mau menutupi segala keburukan kita dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita dan bertobat kembali kepadanya. Maka disinilah ikhwanu fillah azani Allah wa iyyakum, sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak rahmatnya, berikan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan seburuk-buruknya kita, bahkan bagaimanapun keadaan kita, bahkan bagaimanapun dan sebesar apapun maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih bukakan pintu solusi kepada kita
yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berbuat kebaikan. Yang dimana dengan kebaikan tersebut kelak Allah Subhanahu wa taala akan menutupnya kesalahan-kesalahan kita dan menggantinya dengan amalan kebajikan kita. Maka ikhwanu fil azani Allah wa iyyakum, tentunya menjadi nasihat bagi kami pribadi dan kepada seluruh yang mendengarkan, agar fa ikhwanu fil azani Allah wa iyyakum, kita mengingat kembali begitu besar rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim sebuah penggalan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan di diri kita dari kita yang tidak pernah luput dari mana kesalahan dengan kita yang mau dan selalu untuk berbuat kebaikan. Maka marilah kita gunakan waktu kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita tidak menyia-nyiakannya dengan memperbanyak amalan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita, dan semoga kelak kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya serta mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dapat kami sampaikan, banyak kurang lebih dan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wastabiqul khairat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.